berguna ketika dia sudah meninggal. Ya. Saat hidup dia sadari itu bahwa apa yang kita miliki ini kalau saya meninggal dan kita meninggal tidak ada yang tahu kapan, harta saya ini tidak ada gunanya lagi. Maka orang yang cerdas adalah orang yang menyegerakan untuk memanfaatkan hartanya. Orang mati tidak ada yang tahu kapan. Ya, tadi malam, kemarin sore di Masamba masih tenang-tenang saja, tiba-tiba malam-malam didatangi banjir bandang, banyak yang meninggal, banyak yang tidak ditemukan mayatnya. Apakah waktu sore dia tidak tahu? Apakah waktu sore dia tahu bahwasanya saya nanti malam akan meninggal? Kan tidak tahu. Maka alangkah rugi kita, ya. Alangkah ruginya seseorang kalau seke. Rugi betul. Orang seke itu rugi betul, ya Allah. Ya, ini sifat yang tidak mungkin ada dalam diri seseorang yang beriman kepada hari akhir. Seke itu tidak mungkin ada. Ya. Kalau ada orang seke baru dia mengaku beriman kepada hari akhir, dipertanyakan. Tidak ada gunanya lagi. Hanya penyesalan saja. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kemudian kami akan bersedekah. Tapi tidak ada gunanya lagi kalau sudah meninggal, kalau sudah masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'alaina lal huda." Ya, kamilah yang wajib memberi petunjuk, kata Allah. Haknya Allah memberi petunjuk. Ay nubayyinul halal wal haram, yakni haknya Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan, memberikan petunjuk kepada kita mana yang halal, mana yang haram. Makanya Pak, di dalam agama kita orang bilang halal, orang bilang haram, itu mesti ada dalilnya, mesti ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Tidak boleh sembarang kita bilang, oh tidak apa-apa ji, tidak apa-apa, itu hukum. Ya. Ada yang namanya ahkamu taklifiyah, hukum-hukum taklifiyah. Ya, 5, iya kan? Yang pertama wajib. Di bawahnya wajib apa? Sunnah. Setelah itu apa? Mubah. Mubah artinya apa? Boleh, tidak apa-apa. Iya kan? Makruh, kemudian haram. Kalau orang bilang tidak apa-apa jitu, tidak pakai tidak apa-apa jitu, tidak pakai jilbab, itu dia berarti mengeluarkan satu hukum. Kalau dia mengeluarkan, menetapkan satu hukum tanpa ada dalilnya, tanpa ada dasarnya dari hukum Allah, berarti dia mengeluarkan hukum selain hukum Allah. Iya tidak? Menjadikan dirinya sebagai, menetapkan dirinya sebagai penetap hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahu minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan bagi Allah yang membuat syariat di dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Maka hati-hati. Ya, yang berhak menentukan yang halal dengan yang haram adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tugasnya para ulama untuk menyingkap yang halal dan yang haram dari syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, dalilnya adalah ini. Nah itu dia. Jadi bukan berasal dari hawa nafsunya, bukan berasal dari hawa nafsunya. Ini juga ikhwan, ya. Ya, sebagian juga kita terkadang itu, kalau kita memegang satu hukum, ya ini pendapatnya ulama fulan gitu kan, ya, yang lain kita anggap apa, mengikuti hawa nafsu. Ada kan ikhwan-ikhwan yang begini, ya. Wah, pendapat yang paling benar adalah ini, yang lain mengikuti hawa nafsu. Nauzubillah. Ya. Dia menuduh para ulama berhukum dengan hawa nafsu.
Contohnya kemarin apa? Masalah apa namanya? Untuk orang yang menyusui atau hamil ketika apa? Puasa Ramadan. Ada yang bilang yang rajih inilah yang sesuai dengan dalil, yang lain tidak sesuai dengan dalil. Iyadzan billah. Ya. Inilah hukum yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Berarti yang lain sesuai dengan hawa nafsu. Ada yang begini, Pak. Tidak tahu dia. Ya. Perbedaan pendapat di kalangan para sahabat saja sudah ada 3 dalam masalah ini. Apa dia berani menghukumi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagai orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam menetapkan satu hukum? Na'udzubillah kan? Nah, ini ikhwan, hati-hati dalam ya berbicara mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah dalam agama. Betul-betul kita harus berdasarkan ilmu, tidak boleh ya, tidak boleh sembarangan. Ya. Betul-betul harus berdasarkan ilmu. Dan tidak boleh kita ya, tidak boleh kita mengingkari orang lain kalau kita tidak faham betul ilmunya. Ya. Oh ini bid'ah ini. Ya. Oh ini bid'ah. Dari mana? Saya tidak pernah dengar hadisnya. Emang ente ulama? Berapa banyak hadis yang ente pernah dengar? Ya. Biasa kayak begini ya. Ini hati-hati. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada lafaz yang dikeluarkan kecuali pasti dicatat oleh malaikat. Yang sifat malaikat itu adalah raqib atid. Ini sifat malaikat. Raqib, malaikatnya senantiasa mengawasi, tidak ada yang lepas dari pengawasannya. Atid, senantiasa menulis, tidak ada yang lepas dari tulisannya. Hati-hati, terutama dalam bicara agama. Kalau dalam bicara dunia saja tidak boleh kita sembarangan. Bagaimana dalam bicara agama? Ya, inna alaina lal huda. Kamilah yang berhak memberikan petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Ai nubayyinul halal wal haram. Ya. Maka tidak boleh seseorang berbicara tentang halal dan haram kalau dia tidak punya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala ghairuhu man salaka tariqal huda wasala ila Allah wa ja'alahu ka qawlihi ta'ala wa 'ala Allahi qasdus sabil. Ya. Yang lain mengatakan barang siapa yang berada di atas jalan petunjuk maka dia pasti sampai kepada Allah. Ya. Man sara 'ala darbi wasal, kata orang Arab. Barang siapa yang berjalan di atas jalan yang benar dia akan sampai pada tujuannya. Ya. Allah akan menjadikannya seperti firman-Nya wa 'ala Allahi qasdus sabil. Dan Allah lah yang akan menunjukkan kepadanya jalan yang benar. Nah, ini seperti yang kita sebutkan kemarin ya di dalam khutbah kita. Ya, faman jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan menuju kami maka akan kami berikan petunjuk kepadanya. Ya, akan kami berikan petunjuk jalan menuju kami. Harus ada orang sungguh-sungguh. Tidak boleh setengah-setengah. Boleh. Agama itu sungguh-sungguh. Antum datang sungguh-sungguh belajar, bawa buku, bawa pulpen, itu baru namanya belajar. Ya. Apa kata penyair? Al-ilmu idza a'taita kullaka a'taka nisfahu. Ilmu itu kalau kamu mendatangi dia dengan sepenuh kesungguhanmu maka dia akan memberikan kepadamu setengahnya saja. Kita berikan sepenuh kesungguhan kita kepada ilmu maka ilmu cuma kasih kita setengah. Wa idza a'taita nisfaka ma a'taka syai'a. Kalau kamu kasih setengah-setengah sama ilmu, ilmu tidak kasih apa-apa sama kamu. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba di atas dalam kebaikan. Harus berlomba, sungguh-sungguh.
Nah, bagaimana kita mau tahu? Bagaimana mau tersimpan kalau tidak sungguh-sungguh? Ya. Dalam ayat kita bacakan kemarin, Allah membagi tiga. Ya, ada orang yang zalimun li nafsihi, ada orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ya, sudah tahu yang benar tapi dia tidak mau menempuh kebenaran. Ya, malas-malas sehingga dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ada orang yang wa minhum muqtasid. Ada orang yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah bersedekah, yang penting tidak memperhatikan kualitas sholatnya, tidak memperhatikan kualitas belajarnya. Yang penting saya sudah ikut ta'lim, tidak memperhatikan kualitas ikut ta'limnya, tidak memperhatikan kualitas sholatnya, kualitas belajarnya, kualitas mengajinya, tidak diperhatikan. Ya. Dan ada di antara mereka yang sabik, yang betul-betul melaju mendahului ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keutamaan yang besar. Naam. Ya. Jadi mengejar hidayah Allah itu sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah gitu. Ya. Menempuh jalan hidayah tidak boleh setengah-setengah, harus sungguh-sungguh. Ya. Wa mana tadi hakahu Ibnu Jarir, seperti ini yang diceritakan oleh Ibnu Jarir. Wa qauluhu ta'ala wa inna lana lal akhirata wal ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang memiliki akhirat dan dunia itu. Ai al jami'u milkuna wa ana al mutasarrifu fihima. Maksudnya adalah dunia dan akhirat itu miliknya Allah, Allah yang atur. Coba lihat, Allah tegaskan nih, Allah yang atur. Ente nggak usah takut, Allah yang atur. Ente tinggal dekat-dekat saja sama Allah, nanti Allah yang atur, beres semuanya. Ya kan begitu. Ya, sudah Allah bilang, Allah yang atur, Allah suruh lagi kita minta sama Dia. Apanya lagi? Ya, apanya lagi? Ya, sudah Allah bilang Allah yang atur segalanya. Ya. Allah yang mengatur siang dan malam, Allah yang mengatur perputaran bumi, Allah yang mengatur waktu. Dan kita disuruh meminta kepada Allah. Allah yang atur rezeki dan kita disuruh minta kepada Allah. Apa lagi? Ya. Kenapa mau susah-susah lagi? Ya. Kenapa mau cari jalan yang lain selain petunjuknya Allah? Ini ikhwan, di antara penyakit yang muncul, ya, di antara penyakit yang muncul di dalam agama kita adalah munculnya orang-orang yang merasa hebat kalau seakan-akan mengatakan sesuatu, mengeluarkan satu teori yang tidak pernah ada sebelumnya. Maka mulailah mereka memperindah kata-katanya, ya, apa namanya? Berinovasi di dalam agama. Oh, ini bagus, dikagumi sama orang, dianggaplah dia ulama dan sebagainya. Ya kan gitu. Ini bahaya. Akhirnya apa? Ya, orang-orang terkena syubhat. Kayaknya ini bagus. Sudah jelas-jelas ada dalil, ya, tapi masih mengikuti yang syubhat. Allah perintahkan jilbab misalnya, ya, contoh-contoh kecil. Allah perintahkan pakai jilbab, tutup aurat. Ada di sana orang yang apa? Zukhrufal qawli ghurura. Kata-katanya indah tapi menipu. Ya, ndak usah dulu berjilbab, jilbabi hati dulu. Ngapain berjilbab kalau hatinya rusak? Iya kan? Seakan-akan hebat gitu. Ndak usah dulu sholat, kalau hatimu hancur rusak, Allah tidak akan terima itu. Kalau sholatmu riya gitu kan, sholatmu tidak ikhlas, Allah tidak terima. Betul. Potongan pertama ini betul, sholat tidak ikhlas, sholatnya karena riya, Allah tidak terima. Potongan keduanya apa? Ya, makanya sholatkan hati dulu.
baru sholat. Kalau belum bagus hatimu, tidak usah sholat. Menyimpang tidak dari jalan Allah, kan menyimpang. Tapi orang lebih memilih ini, padahal jalannya Allah sudah jelas-jelas gitu. Ya. Padahal jalannya Allah sudah jelas-jelas. Al-jami'u milkuna wa ana al-mutasarrifu fihima. Allah yang memiliki dunia dan akhirat. Allah yang mengatur, yang nurut ngikut sama Allah diselamatkan, yang enggak mau ngikut atau yang ragu ya sudah. Ente ikutin itu. Ya, minta balas jasa sama orang yang kamu ikuti. Ya, minta upah sana sama orang yang kamu ikuti. Allah enggak mau peduli. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fa anzartukum naran taladha. Dan aku berikan kepadamu peringatan, aku peringati engkau dari naran taladha, neraka yang menyala-nyala, yang apinya bergejolak. Ya, sebagian ulama tafsir mengatakan neraka ini adalah nerakanya orang kafir. Ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaslaha illal ashqa. Ya, tidak ada yang masuk ke dalam neraka itu kecuali al-ashqa. Al-ashqa di sini artinya orang kafir. Ya, al-ashqa di sini artinya orang yang binasa. Siapa orang yang binasa? Itu orang kafir. Tidak ada yang memasuki neraka ini kecuali orang kafir yang sengsara dia. Ya. Berarti neraka ini tidak untuk orang beriman. Ya, tidak untuk. Adapun orang beriman nerakanya lain. Ya, nerakanya lain. Di situ dia dicuci sebentar sampai hilang dosa-dosanya, kemudian hilang dosa-dosanya yang tidak diampuni oleh Allah. Ya, karena mungkin ya ada dosa-dosanya yang tidak diampuni oleh Allah, maka dicuci sebentar kemudian diangkat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada An-Nu'man bin Bashir. Dia berkhutbah, ya. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaqul anzartukumun nar. Ya. Dia berkata, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, anzartukumun nar, sambil teriak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya memperingatkan kalian dari neraka. Ya, hati-hati. Hatta law anna rajulan kana bis-suqi la sami'ahu min maqami hadza. Sekiranya, kata dia, ada orang di pasar, maka dia akan mendengarkan ini teriakan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti saya mendengarkannya di tempatku ini. Saking kencangnya, saking kerasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang neraka, menunjukkan bahayanya neraka ini, menunjukkan apa? Sadisnya neraka ini. Ya. Dan menunjukkan perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jangan kau dekat-dekati neraka, seakan-akan dia katakan seperti itu. Neraka ini bahaya, neraka ini ngeri. Ya. Jangan dekat-dekati neraka. Ya. وقال حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه. Bukan cuma sekedar mendengar. Sekiranya ada orang di pasar, laki-laki di pasar itu mendengarnya, ya, maka dia akan apa? Kaget sampai selendangnya jatuh sampai ke kakinya. Bagaimana kencangnya itu Rasulullah. Ya. Dan tidak hanya kencang, ya. Peringatan itu membuat hati orang bergetar. Ya, sampai apa? Selendangnya terjatuh. Ya, tidak sadar, saking takutnya mendengarkan itu. Ya, jadi Rasulullah SAW itu ketika menceritakan neraka, seakan-akan orang lihat itu neraka, seakan-akan membayangkan ngerinya, meskipun tidak mungkin bisa dibayangkan ngerinya. Ya, tidak bisa dibayangkan ngerinya neraka itu seperti apa.
Dalam yang hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, masih dari Nu'man bin Bashir, ya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ahwana ahlan nari 'adzaban yaumal qiyamah rajulun tud'u fi akhmasi qadamaihi jamratani yugla minhuma dimaghuhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya siksaan neraka yang paling ringan, ya, sesungguhnya siksaan neraka yang paling ringan adalah seseorang yang diletakkan di kakinya dua bara api neraka, dua keping bara api neraka diletakkan di kakinya, dan gara-gara itu otaknya jadi mendidih. Itu yang paling ringan, ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya inna ahwana ahlan nari 'adzaban man lahu na'lani wa syirakani min narin yaqli minhuma dimaghuhu kama yaqli al-mirjal ma yara an ahadan shadda minhu 'adzaban wa innahu la ahwanuhum 'adzaba. Ya, bahwasanya siksaan neraka yang paling ringan adalah seseorang yang dipakaikan sendal atau sepatu dari api neraka, yang gara-gara dipakaikan sendal itu sampai-sampai otaknya mendidih seperti mendidihnya air dalam periuk, ya, seperti periuk yang ada air yang dimasak di situ, mendidih, begitu otaknya mendidih, ya, otaknya mendidih seperti itu. Kemudian orang itu menyangka bahwasanya tidak ada siksaan yang paling parah, ya, yang dirasakan orang lain kecuali apa yang dirasakan. Dia menganggap apa? Siksaan itu yang paling berat di neraka. Padahal itu adalah siksaan yang paling ringan. Ya. Afanallahu wa iyyakum minan nar. Ini penduduk api neraka. Ya. Antum kajian di sini, kajian kitab Al-Kabair, ya. Di situ dijelaskan apa? Dosa-dosa besar dan bagaimana pelaku dosa besar itu di neraka. Iya kan? Bagaimana pelaku riba, bagaimana pelaku zina, bagaimana itu pelaku zina di neraka. Ya, yakhruju min farjihi nahrul khabal. Ya. Dari kelaminnya pelaku zina itu keluar sungai. Namanya sungai khabal. Ya. Yata'adza bihin nar. Neraka terganggu dengan baunya itu. Neraka terganggu dengan baunya apa? Sungai Khabal yang keluar dari kelaminnya pezina. Neraka saja terganggu. Bagaimana dengan orang-orang yang di dalam neraka? Ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesungguhnya ketika seseorang mendengarkan tentang surga dan neraka, maka dia akan bertambah keimanannya, bertambah ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertambah harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari api neraka, sehingga lisannya tidak pernah berhenti untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, disertai kekhusyuan hatinya dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sadar kita ini banyak salah, banyak dosa, sadar kita, ya. Sengaja ataupun tidak disengaja, sadar kita, ya. Ucapan-ucapan kita, tindakan kita kepada orang lain, sikap kita kepada anak dan istri, ya. Sikap kita terhadap lingkungan hidup, banyak dosa kita, ya. Banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala terutama. Dan kalau orang sadar dengan dosanya, ya, dia akan minta ampun. Kalau dia sadar akan dosanya dan dia memiliki keimanan dalam hatinya, tidak tenang hatinya kalau dia tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa tenang hatinya kalau tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata Allah, ala inna bi dzikrillah apa? Tatmainnul qulub. Ketahuilah
Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Fa'anzartukum naran talazza, dan aku peringati kalian dari neraka yang apinya menyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqa, tidak ada yang masuk ke dalam neraka itu ya kecuali al-ashqa, orang celaka. Siapa yang dimaksud orang celaka? Yakni orang-orang kafir. Yakni orang-orang kafir. Sebagian mengatakan yang dimaksud di sini al-ashqa, orang celaka, adalah Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Siapa itu Ubay bin Khalaf? Ubay bin Khalaf itu adalah tokoh masyarakat Quraisy yang kaya raya. Ya, kaya raya. Karena kekayaannya, dia pedagang ulung. Ya, orang-orang Quraisy itu terdengar dengan perdagangan. Dia pedagang ulung. Ya, sehingga dia punya harta yang banyak sekali. Dengan hartanya dia memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan hartanya, dengan kedudukan yang dia miliki, dia mempersulit dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah bilang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya punya kuda yang saya pelihara khusus. Ya. Saya punya kuda yang saya pelihara khusus. Nanti suatu saat saya akan gunakan kuda ini dalam peperangan untuk membunuh kamu, mengejar kamu dan membunuh kamu, wahai Muhammad." Coba sombongnya ini orang. Kuda khusus dipersiapkan. Kata Rasulullah, nanti kamu yang saya bunuh. Ya. Dan Masya Allah, orang-orang kafir sebenarnya itu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma karena kesombongannya saja. Ya. Ini sombong ini luar biasa, ini menghalangi hidayah masuk ke dalam dada seseorang. Dia yakin terhadap kebenaran, tapi sombong. Ya. Takut malu kalau pengikutnya lari. Begitulah orang-orang tokoh-tokoh kesesatan itu. Tahu saja dengan kebenaran. Dia tahu ini benar ini, tapi hatinya tidak tega saya. Ada seorang tokoh harokah Islamiyah yang harokahnya keluar dari manhaj salaf. Ketika disampaikan kepadanya tentang kebenaran manhaj salaf, yang kita katakan kebenaran manhaj salaf, bukan benarnya salafi ya. Manhaj salaf dengan salafi berbeda. Manhajnya ini maksum. Ya, cara beragamanya Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in maksum, terpelihara. Yang salah siapa? Salafinya. Ya, banyak di antara kita yang keliru. Ya, tidak sempurna. Hanya saja ya, mereka lah yang berada di atas manhaj salaf. Sehingga tidak bisa manhaj ini ya, atau tidak bisa salafiyun yang melakukan kesalahan dijadikan barometer untuk mencela manhaj salaf. Paham ya? Sama dengan Islam dan kaum muslimin. Ya, sebagaimana disebut oleh Syekh Utsaimin dalam syarah Ushul Tsalatsah. Di Indonesia ini hampir 90% orang Islam. Ya, datanya begitu katanya. Ada yang bilang 70 sekian persen sudah menurun orang Islam. Banyak berarti mayoritas. Ya. Makanya pencuri yang paling banyak orang Islam atau selain Islam? Orang Islam. Apakah pencuri-pencuri berarti Islam mengajarkan mencuri, begitu? Kan tidak. Koruptor-koruptor kebanyakan orang Islam. Apa berarti Islam mengajarkan korupsi? Kan tidak. Tetapi dengan Islam itu dia selamat. Ya. Dengan Islamnya dia memiliki kesempatan lebih besar, ya, kesempatan yang sangat besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan manhaj salaf. Nah, tadi sang tokoh tadi benar, tahu dia. Tahu. Sadar dia salah. Dia salah.
tapi sudah kadung jadi tokoh. Ya. Terlanjur jadi tokoh dan dia menyuapi anak dan istrinya makanan sehari-harinya dari situ. Apa dia bilang? Kalau saya ikut manhaj salaf, siapa yang mau kasih makan anak istri saya? Na'udzubillah. Orang-orang kafir, orang-orang kafir Quraisy dulu banyak yang kayak begitu. Ya, sama dengan Ubay bin Khalaf ini. Dia paham, benar ini kalau Muhammad yang bilang ini pasti benar ini. Makanya betul. Suatu ketika mereka Ubay bin Khalaf ketemu dengan Nabi di dalam peperangan. Dia memang sengaja kejar Nabi, dapat Nabi. Ya, kemudian dia bilang, hari ini kamu tidak akan lepas dari saya wahai Muhammad. Rasulullah lihat dia datang dari jauh. Ya, Rasulullah ambil tombaknya salah seorang sahabat, dia tombak. Dilempar tombak si Ubay bin Khalaf ini kena lehernya. Tergores lehernya sedikit. Tapi dia nangisnya meraung-raung. Orang-orang heran, dia ini pemberani, tokoh. Orang-orang heran, kenapa kamu ini? Cuma luka kecil saja kok nangisnya kayak begitu. Dia bilang, saya yakin saya akan mati ini. Abu Sufyan ketika itu masih kafir. Kenapa kamu yakin? Karena Muhammad pernah bilang dia akan membunuh saya. Coba lihat, yakin betul dia dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ini Ubay bin Khalaf. Jadi sebagian, jam berapa masuk Isya? 7.20. Wah. Ay la yadkhuluha dukhulan yuhitu bihi min jami'i jawanibihi illa al-ashqa. Ya. Yakni tidak akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala apinya ini, neraka khusus tadi, kecuali orang-orang yang celaka. Siapa orang-orang yang celaka? Kemudian Allah langsung menafsirkannya, alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan agama, tidak percaya dengan agama ini, tidak percaya dengan wahyu, tidak percaya dengan Muhammad dan risalah yang dibawa oleh Muhammad, tidak percaya dia. Biqalbihi, dengan hatinya, wa tawalla, dan dia berpaling, tidak mau mengamalkan ajaran agama dengan anggota badannya. Hatinya kufur, anggota badannya juga kufur. Inilah orang-orang yang akan menempati neraka itu. Ya. Qala Imam Ahmad haddatsana Hasan bin Musa, kemudian beliau menyebutkan sanadnya dari Abu Hurairah, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulun nara illa syaqiyyun qila wa man asy-syaqi qala alladzi la ya'malu bi ta'atin wa la yatruku lillahi ma'siyah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan masuk neraka kecuali orang yang celaka. Ditanya, siapa orang celaka itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, yang tidak mau taat kepada Allah, dan orang yang tidak mau meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini dicatat baik-baik dalam dadanya, ya, bahwasanya tidak akan masuk neraka kecuali orang yang celaka. Siapa orang celaka wahai Rasulullah? Yaitu orang yang tidak mau beramal ketaatan kepada Allah, tidak mau sembah Allah dengan penuh ketaatan, dan orang yang tidak mau meninggalkan kemaksiatan. Ini orang celaka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah, kullu ummati tadkhulul jannah yaumal qiyamah illa man aba. Ini hadis yang sering kita dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku masuk ke dalam surga. Masya Allah, kabar gembira, kecuali yang tidak mau. Heran sahabat, emangnya ada orang yang tidak mau masuk surga? Gila betul dia. Tidak mau masuk surga, bodoh betul. Ya. Kalau ada orang ditanya mau masuk surga atau tidak, tidak mau, bodoh apa tidak? Bodoh. Ini ada
tapi dia tidak katakan dengan lisannya. Semua orang kalau dikatakan mau masuk neraka pasti tidak mau, kecuali orang yang betul-betul goblok gitu. Ya. Mau masuk surga mau, tidak ada orang yang mau masuk neraka. Tetapi pengakuan itu bukan dengan lisan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani dakhala faqad aba. Ya. Barang siapa yang mentaatiku maka dia masuk surga. Coba lihat, terang banget ini, terang sekali jalannya. Ya. Barang siapa yang mentaati Muhammad masuk surga. Sallallahu alaihi wasallam. Suruh salat, suruh tutup aurat, suruh ikuti jalannya orang-orang yang beriman. Pertama kali maka dia ikuti. Ya. Taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disuruh taat sama pemerintah, dia taat sama penguasa kaum muslimin. Barran kana au fajiran, apakah dia orang yang taat atau penjahat? Disuruh taat maka dia taat. Hawa nafsunya bergejolak, tapi dia jahat, dia zalim. Gara-gara dia harga cengkeh jatuh. Kita tahu Ustaz, dia begini, dia begini. Ya. Masa kita taat sama dia? Kata Rasulullah, isma'u wa ati'u wa in ta'ammaru alaikum 'abdan habasyi. Taati, dengarkan, meskipun yang memerintahmu siapa? Seorang budak dari Ethiopia. Budak ini tidak masuk dalam persyaratan untuk menjadi pemimpin. Syarat menjadi khalifah apa? Yang diselisihi dalam hadis ini, ya, dia harus keturunan Banu Quraisy dan orang merdeka. Kata Rasulullah, isma' wa ati' wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi. Dengarkan dan taati, meskipun yang memerintah kamu adalah seorang budak dari Ethiopia, Habasyah, bukan keturunan Quraisy. Tapi kalau sudah dia yang jadi pemimpin, dengarkan dan taat. Dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka. Meskipun punggungmu dipukul terang-terangan, hartamu diambil terang-terangan, dirampok dari dalam rumahmu oleh penguasa, isma' wa ati', kata Rasulullah, dengarkan dan taati. Iya kan? Tapi dia PKI tak sontolo yo sampeyan iki. Ya. Tidak mau taat sama Nabi. Tapi ada begini, banyak betul itu. Kemudian diambil apa? Contoh-contoh yang berbeda kasusnya. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Yang tidak taat maka dialah orang yang tidak mau masuk surga. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu an yazidna ilman nafi'an wa naktatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.